deket di Antapani karena Abai pun setiap hari Minggu, tim Abai itu setiap hari Minggu kumpul dan bikin event untuk anak-anak. Nah, di situ saya bisa ngelatih mobil gitu kan. Cuman waktu itu Abai memang fokus di loop. Hanya saya yang di drag. Jadi setiap ada event tim Abai main yang loop lah. Giliran drag Omper yang main. Jadi bagi tugas ya. Jadi di situ saya tahu ternyata tim ini punya tugasnya masing-masing gitu kan. Saya drag waktu itu, semua drag. Akhirnya saya sering menang tuh di upper 40. Mobil apa itu? Sol Air. Oh iya tahu. Sol Air. Tahu iya. Upper 40 ya. Upper 40. Sering menang. Terus akhirnya sampai Kejurda ya. Oh, Kejurda. Kan abis itu kan Kejurda tuh sebelum Kejurnas kedua. Iya, benar. Saya belajar tuh sama Om Budi Firman waktu itu kan. Belajar cara nyeting mobil kayak gimana. Mobil drag ya. Cari nyeting mobil drag kayak gini. Oh gini. Terus dalam menuju dari Kejurnas pertama ke Kejurnas selanjutnya kan ada Kejurda tuh. Iya. Nah di situ saya mulai nurunin tuh hasil yang dipelajari kan. Dapat. Nah ternyata Om Budi Firman tuh ngelihat para racer nih. Iya. Oh ternyata punya potensi si Om Fer nih cocoknya di bidang ini di bidang dragnya drag ini nih. Si Om ini drag 40 nih, si Om Daru waktu itu. Om Daru tuh top 40. Mobilnya itu mobil tuh Jaguar XJ 220 putih yang ban donat kayak gitu. Kalau saya mobil Sol Air biru yang 10 speed point ban kancing gitu kayak gitu. Nah, itu andalan Om ya. Ya. UHA lah, ban kancing tuh UHA. Beda. Kalau UHA yang gini, UHA tuh yang kayak merek H. Iya, tahu. Kalau ban kancing berarti ban kancing tuh kayak gini nih. Ini nih UHA nih, ada UHA nih. Ini UHA. Ini ban. Oh iya tahu. Oh, paham ban kancing tuh iya, Bang. Jadi saya tahu jenis ban tuh waktu itu. 3 spoke, 5 spoke kayak gitu jadi tahu. 3 spoke, 5 spoke. Habis itu nanti itu kita terus habis itu setelah nanti terus lanjut lagi. Nah, udah gitu menang saya di drag upper base plastik over 40 pakai mobil itu. Nanti ngeliat di profil lah kalian ya. Habis itu. Nah setelah itu mulailah saya cari-cari mobil-mobil lain tapi tetap walaupun saya ngikutin mobil-mobil yang juara saya beli gitu kan kayak F40 saya beli gitu kan upper 50 waktu itu ada juga upper 50 sampai ke mobil RLC kan drag ada RLC khusus RLC top 50 RLC upper 50 nah itu di situ. Mobil apa RLC Om? RLC itu ya Tri Baby, Rocket by Baby. Sekarang aku tahu kayaknya kenapa Pak Om punya sistem auto. Pasti dari Om Budi Firman. Iya. Ngelihat punya Om Budi Firman naik podium. Waktu itu pas di upper kalau nggak salah ya. Upper apa top ya, custom auto tuh. Iya. Nah, di situ terus mobil apa Om ya? Custom auto Ampere. Mahal ya Mas. Iya, saya tahu. Saya bilang udah saya cari tuh saya dapat di Om Tino di Malang waktu itu. Saya dapat Om Tino Malang. Harga 700 ya. Harga 700 waktu itu. Nah, di situ saya mulai cari-cari mobil-mobil RLC itu semuanya harganya di atas 200 semua. Iyalah, enggak ada di bawah lah. Udah fix tuh. Kenapa aku tahu mobil kan gini ceritanya Om. Kalau custom autoku sekarang lagi naik itu karena aku tuh harus baca kiblat lagi mundur ke belakang. Iya. Before. Karena melihat mobil apa yang di masa lalu pernah naik. Betul. Setelah aku dapat rangkaian pernah mobil yang di masa lalu pernah naik, nah disitulah aku mulai cari dan orang semasa kini dan saat ini tuh nggak ada yang pakai mobil itu. Iya. Nggak tahu karena nggak tahu. Iya kan, nggak ada yang pakai kan, nggak ada yang pakai. Aku dapat ilmunya dari situ. Makanya kalau kalian di rumah atau yang di luar sana pengen bermain di dunia Hot Wheels, sebenarnya kalian tuh bisa flashback lagi dengar cerita di masa lalu tuh apa-apa aja yang pernah naik. Nah sekarang ini karena nggak ada yang pakai, akulah yang pakai. Ceritanya kan memulai ada sih Om Yuda pertama tapi yang coklat lah. Cuman aku taunya yang biru tuh lebih bagus. Akhirnya ada yang biru, yang oranye juga ada. Ya, aku lebih dominan akhirnya ngambil yang biru kan akhirnya. Nah terjadilah
Makanya sekarang lagi booming lagi karena dimulai dari aku lagi. Sebenarnya itu bukan aku menciptakannya, tapi dari masa lalu tuh udah pernah ada. Ya karena misalnya katakanlah kalau saya ikut lihat-lihat balap sekarang gitu kan. Hah? Ih turun Rocket by Baby gitu kan. Ini mobil apa tuh? Lah saya mah udah tahu gitu kan. Dari zaman dulu. Lo memang itu mobil zaman dulu gitu kan. Terus ada Peterbilt gitu kan. Peterbilt malah belum ada yang tahu mungkin truk-truk Peterbilt. Taunya truk-truk biasa aja yang mirip-mirip Peterbilt gitu kan. Peterbilt tuh beratnya kurang dari 200 193 195. Masa? Iya. Yang tangki itu? Iya. Berat banget itu. Tapi dia butuh curam. Kalau nggak curam landai nggak bisa. Iya. Karena dia sama seperti si Mimin harus curam kayak gitu. Iya, Streamen Holler. Jadi saya dulu nurunin di top 50 tuh si Mimin. Yang lain top 50 Turbulence. Tapi kan Mimin kan lebih biasanya Om. Kalau yang ungu dari 10 udah ada satu. nah benar kan? Sortir kan? Dari Karena aku 10. pernah nyortir. Saya tuh sama Om Budi kalau belanja misal ada Governor 35 gitu ya. Governor hitam tuh 35 tuh. 35 maksudnya? 35 gram. 35 gram. Ya, Governor. Tapi kan nggak semua Governor hitam yang kaca putih. Kaca putih ya. Itu beli 10 saya sama Om Budi buka semua timbangin dulu. Maaf kita bener mainnya. Iya. Timbang ya lebih Ngebayangin. sisihin nggak diapa-apain gitu. Sebenarnya itu kalau sekarang gitu. Kalau aku sekarang sih sistemnya itu timbang sama kart Om. Iya, cut sampai kita tahu loh, cut biru beratnya 11,5. Iya benar. Nah, iya kan bener kan, cut biru 11,5. Kalau cut yang biasa-biasa kayak di Indomaret itu paling paling berat itu 12-an lah, tapi dia di antara 11-an. Iya, lah, sekitar segitulah. Jadi tinggal dikurangin tinggal lah. dikurangin, betul. Yang sering banyak yang selisih itu dapat tuh Cadillac biasanya. Yang Iya. Cadillac merah tuh. Cadillac merah tuh biasa turun di 40. Wah. Tapi jarang dapat 40. Jarang. Kalau dapat iya, gitu. Nah itu kalau saya zaman saya gitu, zaman saya dulu sama teman-teman tuh gitu. Oh, Cadillac itu bisa 40. Bener. Nggak diapa-apain, nggak dikurangin lah beratnya, nggak dikikis, nggak gitu, kayak sekarang gitu kan. Carinya ya bener yang beratnya segitu di bawah 40. bawah 40. Beli 10 ya paling satu dapatnya gitu. Seperti itu. Tapi kalau misalnya dulu tuh Om sering keluar kota juga nggak ikut Kejurnas? Gara-gara sejak saat itu begitu saya menang, Om Budi sih promotornya waktu itu kan. Udah rajin tuh. Saya sampai bisa kemana-mana lah, ke Cirebon, ke Semarang gitu kan. Tapi memang dari dulu Kejurnas itu hampir beberapa kota itu didatangin gitu. Jadi sebagai tempat. Iya. Jadi si Kejurnas tuh kalau di IRDI ya, saya ngikutin IRDI juga waktu zaman saya per 4 bulan loh. Jadi dalam 1 tahun tuh berarti ada 3 kali Kejurnas. 3 kali Kejurnas. Di beda kota. Beda kota, harus beda kota. Dan itu orang berebut loh. Mau mintanya? Minta tuh berebut karena apa? Cuan. yang datang gila men, banyak. Makanya balapan sampai jam 3. Jam 3 pagi, balapan sampai jam 1. Tapi sekarang aku ya mudahan ya kalau misalnya. Masa cuannya cuan di panitia ya, benar, bukan yang juara yang berapa sih waktu itu juara itu berapa gitu. Karena pendaftarannya yang paling Zaman dulu ya, zaman dulu aja saya main di Trans tuh waktu ada IRDI, Om Bobi ketuanya waktu itu. Bayarnya bisa pakai debit. Oh, bisa pakai debit. Bisa pakai debit. Enak iya, nggak perlu bawa uang cash. Abai gitu kan, dipanggil pakai mic. Abai, mau berapa set? 130. Oke, dicatat. Bayar pakai. Beres. Bener sih enak kayak gitu ya. Iya, dia main di Trans Hotel waktu itu. Gile, bener-bener waktu di Trans Hotel. Mantap banget waktu itu. Memang di Trans Hotelnya? Iya, di ballroom. Ballroomnya tuh? Iya. Memang benar-benar nyewa, ibaratnya memang keren ya. Di ini terus saya pernah main, ada Om Takeo namanya dari Jakarta itu main pertama tempat IDE sekarang Balai Kartini. Nah itu situ juga, itu tracknya track kami tuh, track Abai dipakai karena track kita paling panjang 32 meter. Di situ Bandung lah yang juara karena kan Abai sering buka track ya, buka track, teman-teman Bandung tuh sering main. Dan orang-orang yang lain lah, yang lain tuh nggak ngerasa nih
trek panjang lu mobil apa gitu. Kaget lah Kaget, biasa dia juara pakai mobil ini gitu kan. Ternyata beda. Om, aku nih mau tanya Om, trik kan aku udah kenal Om Peri ini, cerita yang aku tahu tuh apa ya, mobil itu banyak jadi di trek. Iya. Itu ke prinsip kah atau memang apa gitu? Kenapa alasannya? Kalau saya yang dapat ilmu tuh dari teman-teman racer, dulu tuh dangun kita nggak kayak dangun sekarang. Iya. Dangun kita itu dangun yang biasa itu loh, yang kecil, kayak baterai gitu. Tapi sebenarnya saya diajarin juga sama tim saya dulu, tim Abai, dengan pakai dangun itu hanya untuk nanti aja, beberapa menit mau dipasang di trek, mau turun balapan baru pakai itu katanya gitu. Selebihnya tuh sebenarnya diluncurin di trek. Mobil tuh sering turun di trek. Itu karena kebiasaan turun, dia kalau boleh dibilang kayak bernyawa deh mobil tuh. Jadi adaptasi. Jadi adaptasi dia. Nah, sejak kapan ya mulai muncul dangun setan itu namanya ya. Iya, Dankisnya nyebutnya juga. Saya teman-teman Abai juga nyebut dangun setan. Berapa mobil tuh hancur sama dia. Kan pengen cepet jadi kan. Instan lah. Udah. Bannya buang aja gitu kan. Itu sampai korbannya banyak banget. Nah, akhirnya kalau zaman dulu tuh saya sama tim Abai itu memang ya dari situ. Nah, turunin di terus akhirnya kita juga beli ini Om Ger. Apa? Di Mattel tuh ada trek yang bulat. Loopnya. Iya, loop gitu. Jadi si mobil tuh kita turunin, tinggalin aja, dia pakai baterai. Dia muter-muter sendiri. Nah, itu merusak kan Om? Kalau kita lewat di itunya, lewat di power boostnya itu. Iya. Tapi nggak harus lama-lama, itu bisa jauh lebih cepat. Nah, tapi lebih bagus kan waktu itu tuh Abai, Om Budi Firman tuh cerita, bagusnya tuh kita ngelatih mobil di trek gitu. Akhirnya kan sampai saya beli trek, bikin trek, sempat juga saya bikin di depan. Makanya kecanduan Om Jimmy. Saya bikin sepanjang rumah ini kan. Sepanjang rumah ini 19 meter. Marah? Awalnya waduh, itu jadi polemik ya. Polemik banget karena dapur jadi dua ya itu. Dapur jadi dua. Waktu itu kan saya disebutnya kalap, koleksi dan balap. Jadi tapi kebanyakan saya beli mobil balap sampai kalau nggak salah pasti nggak percaya, hampir 6.000 mobil, dan saya semua itu tahu harganya. Jadi kalau di jumlah jambleh waktu itu 285.200.000 rupiah. Wah, hampir 300-an juta ya. Kalau beli mobil Xpander cash. Tapi gak marah. Nah, setelah itu saya mikir kan, emang ini hobi gitu kan. Dia istri saya juga bilang ini hobi betul, tapi jangan sampai keterlaluan seperti itu banget. Ya udah, saya mikir juga ya. Nah, ternyata ya udah deh, saya coba nih coba ngejual gitu kan. Ternyata ada banyak peminat terutama mungkin yang baru-baru nih gitu kan. Baru-baru pasti nyari lah. Pasti nyari, dan karena mobil saya pun mobil jadul banyaknya. Itu gitu. Sebenarnya bagus, sebenarnya nggak rugi. Yang kelihatan di sini kan mobil-mobil jadul semua. Mungkin kan kalau sekarang mobil yang lagi tren kan didaur ulang nih sama mereka. Iya, bahannya jelek. Nggak, maksudnya didaur ulang tuh dia yang lama dikeluarkan lagi sama Mattel. Tapi ada yang base plastik lah atau apa. Bannya nggak seperti ban dulu. Nah, mereka lebih tampilan lah. Habis itu kalau dilihat lebih warna lah, segala macam, bukan ke ban lagi. Nah, sebenarnya mobil dulu bisa jadi bahan omset besar Om untuk sekarang. Betul. Karena kalau di race beda sama di koleksian ya. Kenapa aku bilang beda? Kalau race itu di saat dia hari itu booming, harga langsung naik Om. Iya. Tapi kalau dia nggak booming ya turun. Betul. Tergantung pintar-pintar orang yang ngegorengnya di race. Kalau dia mobil besar serius. Ini saya ceritain lagi dulu motor. Dari ini. Motor. Dari ini. Tapi akhirnya baru begitu saya mulai jual-jualin gitu kan, baru ngelihat ya, beli itu, beli ini gitu kan.
Oh ya udah mulai reda tuh. Nah, Mulai reda. ngerti lah intinya. Mulai ngerti. Terus saya juga mulai selektif. Milih yang mana? Milih yang mana nih yang jadi duit nih. Benar. Yang bakal jadi duit gitu kan. Nah, koleksi saya kurangin tuh. Sekarang saya cuman koleksi BMW to. Jadi semua jenis BMW saya koleksi. Itu koleksi. Nah, kalau untuk balap mulai tuh saya kadang saya juga masih ikut lelang-lelangan gitu kan. Biasanya lelang-lelangan di Iyalah, mobil-mobil saya sering yang melihat lama. nama Om tuh saya. Yang mobil-mobil lama biasanya. Jadul lah intinya, ngejar jadulnya. Jadul, karena memang untuk mobil-mobil yang baru sekarang ya mungkin gimana ya? Mungkin kalau kelas open gitu ya, open boleh lah gitu kan. Tapi kalau di luar dari itu berat. Di luar dari situ. Aku udah perhatiin berat kok. Nah, yang maksudnya berarti dari luar negeri Om ngambil dari mana sih Om? Enggak atau cuma ngambil dari lelangan aja? Enggak, kadang kita gabung nitip. Saya nitip tuh. Nitip beli. Iya. Di eBay kan teman-teman tuh waktu itu lagi booming-boomingnya tuh mereka banyak belanja dari eBay, dari Amazon. Apalagi dulu Battle Force. Saya punya Saber orange yang dicari tuh bisa punya 20 blisteran lagi semua. Itu bagus di kelas apa sih sebenarnya? Kelas loop. Serius? Banyak loop tuh, Saber mau dibikin 12 loop tuh. Berarti sekarang pun sebenarnya bisa sebenarnya kalau memang benar-benar bagus ya. Kalau loopnya sama kayak Anakin dong berarti. Anakin jauh lebih berat sih. Saber lebih sama ringan. Betul, sama kayak Anakin, cepernya sama kayak Anakin. Tapi Anakin kalau menurut saya tuh agak lebih berat dibanding Saber. Gitu. Tapi kalau aku lihat Anakin masih bagus masih untuk banyak loop. Iya. Kalau Saber ya kalau dari zamannya saya dulu tuh ya sekelas si Battle Force itu kan banyak tuh. Battle Force macam-macam kan, ada Saber, ada Reverb, ada jadi lupa, ada Hiu ya, water slaughter, terus ada Pangor, terus ada lagi yang kayak kandang gitu macam-macam tuh. Banyak lah intinya. Banyak banget itu. Nah, di situ cuman memang saat waktu zaman saya tuh water slaughter oke lah. Waktu itu tuh adik saya tuh yang bilang, "Bang, cari abang water slaughter," gitu kan. Water slaughter cari di googling. Kayak gini gitu kan. Dapat saya pertama itu cuman 80.000 waktu itu pasarnya memang 80.000. Gantungan. Gantungan. Di bandara gitu dapat. Ini water slaughter lumayan, begitu lihat di lelangan, wih gila. Harganya mahal. Harganya jutaan. Akhirnya masa jutaan? Iya, saya beli water slaughter tuh 4 biji. Satunya itu 1,2. Saya punya water slaughter dulu sempat 4. Pas pergi kemana tuh? Waktu itu ke Bali waktu itu. Emang di gantungan? Iya, Bandara Ngurah Rai. Ada water slaughter. Ya mungkin lagi lolos ya. Udah itu mah kayak ketemu apa kayak gitu. Harta karun gitu ya. Tapi selebihnya yang 3 itu saya beli di 1,2. Iya. Tapi kenapa nggak beli banyak waktu di bandara atau cuma satu? Kalau ada banyak kalau ada banyak ya diambil semua. Dan namanya ibaratnya kalau sama lah seperti sampai saat sekarang pun kalau ada Hot Wheels yang kita senengin, kayak harta karun ada semua ya kita ambil semua. Benar. Karena waktu itu cuma satu. Iya. Cuman satu ya udah ya ini rezeki banget gitu. Selebihnya tuh saya beli Pangor 400.000 di lelang, terus beli Saber di lelang itu di Saber waktu itu lelang 130-an masih tahun berapa itu Om? Tahun 2013-an nanti. 2013-an. Om, kalau sekarang udah mulai berkurang ya untuk di race ya? Sekarang sih udah ratusan, nggak ribuan lagi karena udah banyak kejual, itu udah jadi gede tuh. Udah jadi skala 1 banding 1 ya. Udah jadi skala 1 banding 1. Tapi kalau untuk race sekarang udah berkurang, udah mulai stop ya atau? Ya, kalau untuk race udah mulai stop ya, mungkin seiring usia juga ya, seiring usia. Sama sekarang lebih ngeri lagi ya. Ya benar. Lebih ngeri lagi, rule-nya tuh ngeri sedap lah. Tapi kalau misalkan nanti kan ada voting, aku dengar bakal ada voting. Nah, voting dan rule-nya itu sudah jelas, kemungkinan untuk race lagi ada nggak Om? Bisa jadi sih. Bisa jadi. Kalau memang rule-nya itu di hati ya, maksudnya pas sudah ya. Pas banget gitu ya. Karena memang saya sempat juga diskusi sama teman-teman racer lama, ya
agak inilah kurang berkenan mungkin di hati mereka ya dengan makanya masih belum pada dengan mau turun ya. Dengan rule yang kayak gini, aduh. Mending zaman dulu gitu kan. Tapi ini menurut Om ya, kalau misalnya nih votingnya keluar, sistemnya sistem misalnya kayak mudahan bisa kayak link lah. Jadi ada kelas standar. Nanti tuh misalnya sistemnya tuh kayak diambil sebuah kesimpulan untuk menjadi rule utama dari setiap kota. Nah, menurut Om berarti itu nggak bisa lagi dong dari personal masing-masing orang ya kan? Benar? Bisa, iya. Jadi akhirnya kita ngacuannya dan itu sah sebetulnya karena semua orang ngisi. Bisa. Itu kayak kalau misalnya sudah itu keluar wakunya dan kemungkinan untuk ngikutin tapi, itu. Iya, itu bisa dibikin seperti itu. Setiap kota ngisi voting, jadilah sebuah rule gitu kan. Tapi rule itu nanti orang-orang setiap kota juga akan nyari celahnya, Om. Itu nggak masalah, Om. Gitu. Itu Mereka udah pasti. akan cari celahnya, gimana caranya untuk mendobrak si rule ini gitu. Tapi kan. ya itu kan itu kan ada namanya fenomena. Berarti ada juga dong akibat dari fenomena tersebut. Pasti ya. Setiap ada sebab ada akibat. Betul. Jadi nggak mungkin dong ya. Tapi minimalisir lebih dibandingkan dengan fenomena yang sekarang gitu. Fenomena sekarang ini kan termasuk masih nggak jelas kan yang iya grup. sih. Soalnya Kejurnas saja kan tahun ini nggak ada segala ibaratnya karena COVID yang pastinya. Iya. Tapi kan kenapa Kejurnas berkurang karena faktornya dari rule juga. Nah kalau misalnya hal itu, karena kan nggak bisa lagi Om. Kalau misalnya diminta semua pada ngisi ini atas nama ini, dia sudah ada punya hak. Masalah suara yang didengarkan apa enggak kan tergantung dari satu kota itu ngisi. Misal kayak Om ngisi, aku ngisi, Om Jemi ngisi, Om Kal ngisi. Nah, nggak taunya yang 3 orang bilang kayak misalnya chamber, contohnya chamber. Yang satu orang nggak bilang nggak usah chamber. Nggak boleh. Tapi kan kepake 3 suara. Iya, jadilah lebih chamber. fair kan ibaratnya suara itu masuk untuk mewakili kota di sini. Iya. Nanti dikalikan lagi berapa kota yang untuk diangkat segi suara. Dan keluarlah itu. Jadi kita nggak bisa lagi dong sekarang karena kita udah ngisi kan. Suara kita didengarin kan, tapi kalah ibaratnya gitu. Kalau dia menang ya bagus. Nah ini kita cerita chamber aja contoh satu. Saya cerita zaman dulu. Chamber itu waktu itu dibolehkan cuman 5 derajat. Ngelihat 5 derajat gimana sih? Kita pakai busur derajat ngukurnya. Emang bisa? Zaman dulu tuh mobil itu di screwnya. Kalau teman-teman bisa nonton video ini yang teman-teman racer lama, sakit hati banget. Yang licong-licong tuh ya, ketahuan tuh malu banget. Mobil tuh digini, prak, kebuka, buang. Minimal dipanggil orangnya, ini mobil siapa? Kan malu. Bongkaran? Iya. Zaman dulu ada bongkaran? Ada. Tahun berapa itu? Tahun 2012, 2014-an tuh sudah ada. Jadi tim scrut kita zaman dulu top tim scrut kita. Asli governor sampai berapa baki itu governor kelas 35 waktu itu. Sampai tim Abai sendiri terus terang tim Abai sendiri di kelas upper 50 pakai F40 bongkaran kita ketahuan. Pecah di finish. Saking kencangnya par gitu kan. Malu kita mengutin barang itu. Waktu itu ketua IRD bijaksana dia. Tolong pungut terus umpetin. Malu. Pertama dia malu karena orang Bandung yang bikin kayak gitu. Iya. Kencang banget itu F40. Itu kanibal beberapa mobil F40 sama mekanik saya, mekanik Abai digabung. Jadilah F40 yang super. Tapi di ujung situ kendrak pecah. Itu berarti yang ini ban bagus dikumpul jadi satu mobil ibaratnya. Ada sekitar 6 mobil F40 tuh. Itu kencang banget tuh. Digabung semua. Kacanya pun dibikin ini jadi F40 merah ya waktu itu kan. Ya itu. Sampai segitunya dulu ya. Dulu sampai segitunya. Sampai dulu mungkin kalau. Tapi ntar dulu, ini fair aja ya kita karena lazim ya disitulah orang akan nyari celah gitu. Iya, seperti tapi itu nggak bisa dipungkiri namanya. Apapun yang kita buat, orang akan berusaha cari celah. Racer kalau menurut saya racer yang udah lama juga itu mungkin jauh lebih hebat gitu kan seperti itu. Ya di situ saya belajar dari mereka juga gitu kan. Cara yang safe-nya seperti apa, cara supaya ban nggak goyang seperti apa, nggak goyang seperti apa. Berarti cuman dulu, tapi yang penting bisa lewat scrut aja selamat iya. ya. Lewatin scrut selamat, tapi
si Scooter itu zaman dulu tahu dia mana yang jadi mereka nggak jarang banget satu-satu gini loh. Jadi mereka tuh tahu mobil yang agak aneh. Oh ini mobil ini wajib dicek nih gitu kan. Terus tahu tim yang sering kayak gitu. Jadi dari stikernya aja ketahuan gitu kan. Udah mulai tuh diincar. Tapi gitu. Bukan ngincar stiker ya? Bukan, tapi yang ngincar si mobilnya ya? Itu akan di-scrut gitu. Dan dulu memang scrutnya terus terang dibagi sisa 3 baki terakhir biasanya gitu, nggak dari awal scrutnya. Kalau untuk yang scrut awal itu kalau nggak salah mulai di tahun 2015-an tuh. Karena lama kan, banyak kan di scrutnya lama banget. Nah nanti dibagi-bagi 3 baki terakhir biasa scrut. Cuman kan malu, waktu itu tuh budaya malu para racer tingkat tinggi banget. Dan hampir sebagian besar racer murni mainnya. Mobilnya murni semua. Karena dipermalukan gitu ya. Malu banget, malu. Saya pernah kena malu Kovlet saya waktu itu. Kenapa? Waktu itu tuh saya memang sebenarnya nggak niat mobil Kovlet itu dijadiin kayak gitu kan. Adik saya gitu, mekanik kita, sini bang, di setting. Itu standar, awalnya tuh Kovlet standar gitu kan. Ya udah, setting yang bener ya, siap. Tuh balik ke tangan saya, bener nih. Main Kovlet dulu kita pakai drag loh. Kencang ya? Juara 3, ada tulisannya juara 3 Kovlet, ada pialanya masih ada. Begitu saya coba di loop di Lucky Square sesudah habis bermain. Set main di loop, kencang tuh. Dia kelontang, saking kencengnya kelontang jatuh. Pecah? Bro, saya kan kaget. Hah? Kok bisa pecah gitu kan? Wah, ini jangan-jangan mekanik gua nih yang nggak benar gitu kan? Saya nggak tahu mobil saya diapain gitu sama dia kan. Karena malu, saya suruh anak saya ngumpulin tuh pecahannya. Ping, kumpulin sama Aping. Orang pada ngeliatin tuh, malu, asli malu. Ya Allah, ini cuma malu. Dia malu banget gitu. Ibaratnya muka saya mau ditaruh di harga diri langsung kena ya. Karena saya racer murni waktu itu kan, racer murni kok punya mobil kayak gini pecah gini kan. Oke, akhirnya saya minta maaf kan. Oh, sorry panitia, saya nggak tahu ini mobil dari adik saya bilang aja gitu kan. Oh ya nggak apa-apa, umpetin waktu itu ke Jurda waktu itu loh. Jadi beberapa daerah jadi tahu gitu kan. Itu langsung rusak om nama berarti ya? Sejak itu beberapa event saya nggak ikut karena malu. Malu banget. Nah, waktu pas ya udah beberapa event saya nggak ikut. Om Budi ngontak, main lagi lah om. Malu saya gara-gara kemarin kasus yang di Lucky Square. Ya kita juga nggak nyangka masa Om Ferry main gitu, tapi saya nggak percaya kok Om Ferry bikin gitu. Ya makanya saya sendiri pun nggak tahu mobil saya kok jadi kayak gitu. Sepulangnya dari tempat adik saya. Setelah saya konfirmasi ke adik saya, iya sama adik saya tuh dibuka gitu kan. Nah sampai begitu itu kan akhirnya adik saya juga minta maaf kan, sorry bang nggak ngasih tahu gitu kan. Nah sejak kejadian itu adik saya bikin lem yang super kuat. Iya, sampai dicobain tuh ya. Mobil di unrevet, di lem lagi dibanting gini enggak pecah. Ketemu lah akhirnya. Ketemulah formasi lemnya gitu kan. Rumus formula lemnya gitu. Tapi saya tetap Abang enggak mau, Abang tetap jaga nama Abai. Abai itu adalah racer murni, enggak main yang kayak gini gitu kan. Akhirnya si lem itu disimpan lah sama dia gitu kan. Si lem itu tuh ya udah deh untuk sampai sendiri sekarang aja. Nggak terpakai. Sampai sekarang saya nggak ngerti nih. Adek masih main nggak? Adek itu udah nggak main dia. Tim Abai semuanya kecuali saya itu lari ke batu akik dulu. Ubah haluan semua ke batu akik sama ke burung. Udah nggak ke Hot Wheels lagi ya. Makanya Abai tuh ya jadinya tuh kalau dibilang legenda si Ipul tahu ya Ipul Jakarta. Dia selalu manggil saya Om Abai. Karena dia tahu setiap event saya sendiri. Tim Abai sendiri. Jadi Abai-Abai yang lain enggak ikut. Udah enggak ada lagi lah. Ya enggak apa-apa, Om. Terus aja. Abai-abai yang lain kaset. Abai-abai yang lain enggak ikut kan setelah itu. Nah,
setiap ada event Abai main event apapun Abai main saya sendiri. Selalu saya sendiri. Ya sampai lelah lah saya kan, sampai saya lelah. Ya mungkin karena rule tadi gitu kan. Karena rule terus ya nggak cocok mungkin ya, nggak berkenan. Dan teman-teman racer lama tuh sebenarnya juga mantau ngelihat sekarang tuh masih ngelihat ya. Dia nanya deh gitu. Om Fer ikut main di sini. Oh iya ikut, gimana? Ya kayak gini gitu kan. Gitu. Masih mantau mereka. Sebenarnya mereka sebenarnya ada keinginan mau main lagi apa enggak menurut Om? Kalau keinginan mau main lagi, terakhir itu si Om Budi cerita ada kita kumpulin yuk, kita reunian lah. Pengen lagi ya. Racer-racer yang dulu kita kumpul lagi gimana gitu kan. Atau mungkin konsep ngumpulnya tuh kayak gimana gitu. Misalnya apa rule-nya tuh balik lagi kan, semua sebenarnya tergantung dari panitia sih sebenarnya. Kalau Om Budi pengen bikin gitu sebenarnya bisa sih gitu. Tinggal tergantung. Jadi waktu itu tuh ya tadi kembali ke chamber itu tuh 5 derajat maksimal waktu itu. Ada pakai busur kita ngukur. Tapi kalau lebih 5 derajat. Kalau sekarang sih menurut aku lebih baik sih di lawannya profil halus ya, mending di chamber dah. Baru ada benar enggak Om? Mobil lama bisa main lagi. Ya. Mobil lama tuh kayak rigor motor. Iya, bisa main lagi. Rigor motor tuh itu seperti itu. Jadi mobil lama tuh bisa keluar lagi gitu loh. Jadi enggak yang kalau sekarang kan dengan lot baru ini terlalu berat Om untuk dilawan. Serius. Jenis mobilnya udah beda lagi udah. Dia memang benar-benar track, kan namanya yang riset, kita tahu mobil mana yang bagus mana yang enggak. Benar enggak? Kadang kita ngelihat atau kita megang bannya aja ya. Waktu zaman dulu tuh ngelihat bannya aja, bentuk ban aja kita udah tahu. Oh ini bagus. Oh ini bagus di drag. Sampai saya tahu untuk drag tuh kayak gini bannya. Saya tuh belajar dulu. Oh kalau mobil drag tuh bagusnya bannya sama kecil gitu kan, seperti itu. Jangan yang gede-gede. Keren berarti intinya ya. Apa namanya? Keren banget. Jadi sudah hitungannya beda banget ya. Enggak apa-apa, masuk aja. Masuk aja, Di. Santai aja. Iya. Ini kan gampang. Oh, berarti ada sebenarnya keinginan dari orang-orang lama untuk beberapa kali saya kalau bicara di chattingan di Facebook tuh kadang saya kalau ini Om Ferdian Chandra misalkan itu dia jagoan di kelas 3537 pakai mobil Dodge RT10 kayak gitu kan. Kita kadang suka masih ada Om, masih lah gitu. Ada yang pakai Bazok gitu kan, Bazok di kelas 35 kalau nggak salah kayak gitu. Masih pengen lah intinya sebenarnya. Masih sih, mereka pun masih nyimpen amunisi. Kalau saya sih memang amunisi saya udah kesana kemari lah. Udah kemana-mana sih, udah kemana ke Om Samsi, udah ke Om Felix gitu kan, udah kemana. Banyak lah intinya. Oke Om, waktu kita juga lumayan lama nih dari cerita dari awal, dari tentang karir Om, dari tentang awal mula kenal Hot Wheels, habis itu mulai koleksian Hot Wheels sampai semua tentang lika-liku Hot Wheels. Aku kira jujur ya, ya. Wah Om Per ini memang murni, tapi pernah juga ngerasain yang seperti itu. Jadi pasti ngikutin lah, ada ininya. Jadi kita tuh nggak bisa dipungkirin ada dari zaman dulu tuh, dari 2004 sudah ada macam-macam lah. Jadi tinggi sekarang sebenarnya imbasnya juga dan ngikutin lah kayak yang dulu sebenarnya. Cuman bedanya sekarang lebih nggak terlalu kelihatan ya mungkin ya. Lebih soft lah mungkin. Ininya kalau lebih soft mungkin sekarang lebih kelihatan malah. Kalau menurut saya, kalau zaman dulu nggak kelihatan banget, soft banget. Oh berarti yang terbalik ya. Kalau sekarang malah lebih. Menurut saya sih, kalau zaman dulu tuh hanya orang-orang yang expert aja yang tahu mobil ini udah macam-macamin gitu kan. Kalau yang sekarang malah kadang orang yang nggak awam begitu benar-benar awam tahu, mobilnya kok beda dengan mobil saya gitu kan. Kecuali pecah ya. Zaman dulu tuh sering banget pecah. Racer tuh banyak banget yang pecah karena kita belum menemukan lem yang cocok. Oke. Om, thanks banget udah cerita di podcast kita di sini. Kenapa sih sebenarnya aku bikin podcast ini adalah buat teman-teman di luar sana tuh tahu cerita tentang masa lalu, tentang dunia Hot Wheels. Jangan cuman tahu tentang bercerita ini mobil. Kan banyak yang selalu bertanya, mobil apa yang kencang, mobil apa. Jangan selalu bertanya mobil apa, tapi lihat lagi lah cerita dari sebelum mobil-mobil itu dan orang-orang yang lama lah. Kayak Om Peri kan orang lama.
Jadi secara tidak langsung aku ini cerita ini pasti aku bikin 2 part om. Karena nggak mungkin jadi 1 part, ini 2 part karena menarik banget ya. Oke guys, itu aja informasi kita cerita sama Om Peri. Ada pesan-pesan nggak Om kira-kira buat anak-anak racer? Kalau teman-teman racer sih, kalau bagi saya sih, saya pribadi pesan buat teman-teman racer, kalau saya pribadi mendambakan sih yang kita race for fun gitu kan. Kalau zaman dulu tuh kita nggak ngelihat hadiahnya sih. Yang penting kita banyak teman nih. Ya contohnya lah sekarang saya nih. Saya kalau jalan ke Malang, jalan ke Surabaya, jalan ke Bali lah gitu kan. Begitu saya posting perjalanan saya status di Facebook, teman-teman racer tuh pasti nge-WA atau bales posting mampir gitu kan, seperti itu. Kalau saya sih prinsipnya teman tuh susah dicari gitu kan. Jangan sampai kita cari musuh gara-gara balapan seperti itu. Intinya dari beberapa podcast dari kemarin sampai sekarang, di dunia Hot Wheels itu bukan hanya kita bisa mendapat sebuah ilmu yang beda dan kesenangan, tapi kita banyak mendapatkan teman juga yang pasti Om ya. Plus teman. Kalian bisa dapat cuan juga kalau memang benar-benar. Kalau memang mau nekunin ya. Jenis terus mobil. ya. Oke guys, itu aja informasi dari aku. Thanks for watching. Kalian udah lama banget dan ini pasti 2 part aku bikin. Part 1 part 2 karena lebih sejam. Oke, itu aja informasi dari aku. Sampai ketemu di konten aku yang berikutnya. See you next time. Aduh, minum dulu Ger. Siap.